Halo anak-anak Ibu kelas 12 IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang medan magnet ya. Kita ingat-ingat lagi, kira-kira dari SD, SMP, kalian sudah mengenal materi ini ya? Nah, kita akan bahas jauh lebih dalam tentang ini. Medan magnet. Lupa-lupa ingat sih ya. Coba dilihat lagi gambar-gambar ini. Nah, nih, ada beberapa benda yang bisa ketarik sama magnet, tapi ada juga yang nggak bisa ketarik sama magnet. Nah, benda-benda apa aja nih yang bisa ketarik sama magnet? Pastinya benda-benda yang mengandung logam gitu ya. Atau yang ini, perhatikan. Kutub yang senama akan tolak-menolak, tapi yang tidak senama atau yang tidak sama, dia akan tarik-menarik. Tarik-menarik kan? Tolak-menolak kan? Nah, begitu ya. Masih ingat? Sudah ingat lagi? Oke, yang pertama kita akan bahas tentang garis-garis gaya magnet nih. Nah, garis-garis gaya magnet ini sebenarnya ya seperti medan magnet gitu ya. Medan magnet itu kan daerah atau ruang di sekitar medan magnet yang masih memiliki pengaruh kalau ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Jadi kalau ada besi Ibu taruh di sini nih, dia masih akan terpengaruh oleh magnet ini. Ya, artinya daerah atau ruang yang masih memiliki dampak ya. Kalau di sini dikasih besi gitu, dia masih akan terpengaruh, akan ketarik sama si magnet ini. Nah, tetapi sebenarnya medan magnet ini juga memiliki garis-garis gayanya. Garis-garis gayanya itu bisa kita anggap sebagai arah pergerakannya. Nah, arah medan magnet ini atau garis gaya magnet ini dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Jadi mirip seperti konsep muatan positif dan muatan negatif. Kalau muatan positif itu kan cenderung memberikan energinya, ya. Dan kalau muatan negatif itu kan cenderung untuk menarik, ya, menarik energi dari luar gitu ya. Nah, di sini yang bergerak sebagai kutub positif adalah di kutub utara ini, ya. Dia memberikan, nggak kelihatan. Dia bersifat memberikan, ya, memberikan sharing semua apa yang dia miliki gitu ya, arahnya keluar dia. Tetapi kutub negatif ini dia selalu menerima, ya. Kutub selatan ini beranalogi seperti kutub negatif, dia menerima kedatangan dari arus-arus medan magnet, garis-garis gaya magnet yang lainnya gitu ya. Garis yang ditimbulkan adalah mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, ingat itu pasti, ya kan? Nah, lanjut nih. Medan magnet itu bisa menghasilkan gaya gerak listrik atau kita biasa sebutnya sebagai GGL induksi. Gitu. Nah, besaran yang menyatakan besaran medan magnet itu kita simbolkan dengan induksi magnetik atau kita simbolkan dengan huruf B besar di sini ya. Jadi kalau ada satu lagi ya, ada listrik kan, arus listrik biasanya dengan I ya. Sekarang induksi magnetik bukan dengan I tapi dengan B. Oke, nih contohnya. Contohnya adalah ketika ini magnet dimasukkan ke dalam sebuah kumparan. Kumparan itu adalah kawat yang dililit, ya, yang dililitkan. Nah, ketika magnet digerakkan keluar masuk di dalam kumparan ini, artinya kan tidak pada kawatnya ya, tetapi pada kumparan listrik ini ya, maka voltase listrik ini akan bergerak. Dilihat, ketika dia didekatkan, voltasenya akan bergerak ke kanan. Artinya voltase itu kan beda potensial listrik ya. Beda potensial listriknya itu akan meningkat. Ya. Nah, sama juga dengan yang ini.
Ini percobaan yang mirip tetapi sedikit penampakannya berbeda ya. Di sini ada kumparan kawat ya, dimasukkan keluar masuk magnetnya sama seperti gambar yang sebelah kiri tadi. Nah, dengan pergerakan keluar masuk ini maka akan mengusik apa? Mengusik medan magnet yang ada di dalam kumparan. Ketika kan medan magnetnya kayak maju mundur gitu ya. Nah, medan magnet itu akan mengakibatkan timbulnya gaya gerak listrik di kawat ini ya, atau GGL induksi namanya. Nah, dibuktikan dengan apa? Lihat jarum yang ada di galvanometer, jarumnya bergerak. Atau contoh berikutnya ini biasa ada di generator. Ya, jadi di sini ada magnet. Ini mesin pembangkit listrik sederhana. Biasanya genset juga bisa. Ya, magnetnya diam, tetapi kumparannya yang bergerak. Nah, ini magnetnya yang diam, kebalikannya ya. Ini magnetnya yang diam, ini kumparannya yang bergerak. Ya, kalau tadi kumparannya yang diam, magnetnya yang gerak. Ya kan, kebalik sekarang. Sekarang kumparannya yang bergerak. Di sini bukan kumparan si besi yang berputar, begitu ya. Oke, lihat lagi contoh yang berikutnya. Di sini misalkan nih ada arus listrik gitu. Perhatikan ketika saklar dipasangkan, ketika listriknya mengalir ya, maka jarum medan magnet ini, jarum magnet ini juga akan berpindah arah. Artinya dia bukan digerakkan dengan siapa-siapa, tapi energi listrik yang mengalir ini itu yang mengakibatkan saling memberikan kekuatan gitu loh, tolak menolak, tarik menariknya. Dia akan mempengaruhi si magnet ini untuk bergerak. Makanya medan listrik dan medan magnet itu saling mempengaruhi. Agak sulit untuk bisa dipisahkan ya, karena medan magnet akan bisa menghasilkan listrik, medan listrik juga bisa mempengaruhi pergerakan dari medan magnet. Begitu. Oke, kita tinggal satu-satu nih. Medan magnet pada kawat berarus. Nah, kawat berarus ini bisa macam-macam ya, bisa kawatnya yang bentuk lingkaran, bisa juga kawatnya yang bentuk lurus. Kita lihat satu-satu. Oke, kalau ini induksi magnetik pada sumbunya kawat melingkar. Jadi ada kawat berbentuk lingkaran ya, terus ada sumbunya. Nah, kita lihat besar medan magnet itu berdasarkan sumbunya di sini ya. Seberapakah besarnya? Nah, sebelumnya Ibu mau informasikan ada beberapa perbedaan penulisan simbol di sini. Untuk jari-jari ya, jari-jari itu kan kadang kita biasa simbolnya dengan R, ada juga di sini yang bilangnya dengan A ya. Nah, tapi khusus untuk yang satu ini antara R dan A itu berbeda. Begitu ya. Kalau A itu adalah sisi miring. Jadi, kamu bisa lihat di sini grafiknya, kalau titik sumbu pusat ya, kita tarik lurus, kan ini berdasarkan sumbu kawat melingkar ya. Kalau kita lihat dari sumbu ini, kita lihat terus berapa sih besar medan magnetnya, induksi magnetnya berapa sih gitu kan. Nah, maka kita tarik dulu titik mana nih yang dimaksudkan. Jadi, titik yang dicari ini tidak berada pada kawat ini. Titik ini ada di luar kawat yang melingkar, tetapi titik ini kita ukur dari pusatnya kawat melingkar ini, dari porosnya. Baru kita lihat panjangnya berapa, ininya berapa. Nah, lalu berarti jarak di antara mereka, resultan vektornya itu kan si A ini ya. Si A ini kan bisa kita lihat dari sisi miringnya dia kan. Nah, baru kita bisa tentukan berapakah nilai A. Begitu. Ya. Nah, berbeda keadaannya ketika kondisinya seperti ini. Kalau untuk gambar yang kedua ini, maksudnya adalah kita menentukan, kita melihat besarnya medan magnet yang memang ada di dalam kawat itu. Jadi misalkan yang memang ada di kawat ini gitu. Kalau tadi kan ada di luar lingkaran, jauh dari lingkaran. Kalau ini pas di pusat lingkaran. Ya, agak sedikit berbeda ya formulasinya, coba perhatikan di sini. Hati-hati.
Oke. Nah, induksi magnetik itu kita simbolkan dengan B ya. Satuannya itu dalam Tesla atau Weber per meter persegi. WB itu Weber. Ya. Mu 0 di sini itu sudah ketetapan konstanta. Ya, 4 kali 10 pangkat min 7, 4pi. Sorry. Di sini 4p ya. Nah, nih yang jelas nih, 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini mungkin dia mau menuliskan pi gitu di sini kan ya. 4pi kali 10 pangkat min 7 itu nggak boleh diganti-ganti, sudah paten. I, boleh I besar, boleh I kecil ya, masih tetap tentang kuat arus, ampere. R itu jarak titik ke kawat. Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Kadang-kadang jarak titik ke kawat ini, ada yang memang sudah bilang R, memang standarnya harusnya R ya, jari-jari. Tapi ada juga yang memberikan simbol itu sebagai A kecil. Oke, maka kalian jangan terlalu bingung ketika kalian menemukan sumber bacaan, entah itu dari Google, entah itu dari buku. Ada yang B itu adalah mu 0 dikali I dibagi dengan 2A. Nah, seperti itu sama saja artinya. Ya, 2A dengan 2R itu maksudnya sama saja jari-jarinya. Nah, ini sekarang kita lihat untuk kawat yang berarus. Kawat lurus ini biasanya ya, untuk kawat lurus yang berarus. Masih sama formulasinya, perhatikan ya perbedaannya formulasinya. Oke, untuk satuan-satuannya masih sama, tetap 4pi kali 10 pangkat min 7 ampere ya. Jarak titik kawat dengan arah tegak lurus. Nah, ini ya digunakan sama seperti yang lingkaran yang titiknya di luar. Jadi kita mau menentukan berapa sih induksi magnetik, kekuatan gaya magnet. Nah, induksi magnetik itu kekuatan gaya magnet yang dipengaruhi oleh listrik yang ada dengan jarak tertentu dari kawat listriknya. Ini kawat listriknya ya. Ini titik yang dimaksud. Nah, maka berapa jarak antara kawat dengan titik yang dimaksud tadi? Itulah si A. Oke, kita lihat nih. Sebenarnya kita akan besarnya, kalau kita mau lihat arahnya, ya, arah arus listrik dan arah medan magnet atau induksi magnet. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan artinya adalah aturan tangan kanan. Harus pakai tangan kanan. Tidak boleh pakai ke tangan kiri. Karena arah putar tangan kanan kita itu berbeda dengan arah putar tangan kiri kita. Nah, misalkan nih, ada kawat lurus. Kawatnya tegak lurus ya. Nah, kemana arah arusnya? Di sini kebetulan arah arusnya adalah ke atas. Oke, maka tempatkanlah jempol kita itu sebagai arah listriknya, arah arusnya. Maka jempol kita pastikan dia arahnya juga ke atas. Ya. Lalu keempat jari kita yang lain ini sebagai arah medan magnetnya. Jadi, ketika arus itu arahnya ke atas, maka medan magnetnya akan bergerak melingkari dari si kawat ini. Geraknya bagaimana arah geraknya? Arah geraknya sama seperti arah 4 jari. Jadi arah 4 jari kita itu seperti, anggap dia sebagai tanda panah begitu. Nah, begitu. Ya, jadi kayak ini I-nya ya. Lalu yang keempat jari itu adalah arah medan magnetnya. Ya, arus itu I, ya, medan magnet itu B. Nah, tetapi ada juga yang menyimbolkan begini. Ini kalau pakai tangan ya. Yang ini kalau pakai tangan. Ada juga yang menyimbolkan seperti ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk bagian jari tangan yang masuk, kan tadi begini ya. Untuk bagian yang masuk ke dalam bidang papan atau kertas atau apapun ya, kalau masuk itu simbolnya silang. Tetapi kalau keluar, ini kan tangannya keluar nih, perhatikan. Tangan-tangannya ini kan keluar ya, dari dalam menuju ke muka kita, namanya keluar. Kalau dari muka kita menuju ke layar monitor, itu namanya masuk, atau ke papan tulis itu namanya masuk. Ya. Nah, kalau begini, kalau keluar seperti ini namanya kita simbolkan dengan
simbol titik. Maka di sini arusnya ke atas, ya. Medan magnetnya di sini masuk, yang di sini keluar. Oke. Tetapi kalau arah arus listriknya ke bawah bagaimana? Nah, kalau masih menggunakan cara yang sama, perhatikan gambar yang berikutnya. Ya, di sini kan ini digunakan untuk kalau arusnya ke atas seperti ini. Nah, lalu sekarang bagaimana jika arusnya itu ke bawah seperti yang ini, yang gambar paling kanan? Oh, tentu saja jempol kita kembali ke bawah. Jempol kita ke bawah berarti arah megang kita juga terbalik. Berarti arah tangan kita nantinya akan begini. Ya, karena jempol kita arahnya ada di ke bawah. Begitu. Nah, maka penggunaan kaidah tangan kanan ini sangat penting. Ya, boleh begini, boleh juga menggunakan titik silang. Nah, perhatikan keempat gambar ini. Perhatikan satu persatu. Kita akan bahas satu-satu. Kita lihat dulu gambar yang paling kiri. Ya, yang paling kiri lihat tangan ini. Tangan ini kan arahnya ke atas. Artinya apa? Jempol ini menandakan adalah arus listriknya, ya, atau I, ya. Lalu keempat jari ini adalah medan magnetnya. Nah, berarti, ya, kalau ini kawatnya tadi arusnya ke atas, itu I-nya, berarti bagian di kanan itu kan masuk, ya. Nah, masuk ke dalam bidang artinya dia silang karena dia masuk. Tetapi bagian kirinya dia keluar, berarti dia titik. Masuk ke dalam bidang itu begini, ya. Berarti dia masuk, kalau keluar itu seperti ini. Maksudnya keluar dari layar monitor ke muka kita. Nah, berbeda ketika perhatikan gambar yang nomor 2. Gambar yang nomor 2. Ya, gambar yang nomor 2 kan jempolnya ke kiri. Jempol ke kiri artinya apa? Artinya lihat ini. Kawatnya ke kiri. Ke kirinya kita, betul. Ya. Jadi, arah jempol itu kita sesuaikan dengan arah arusnya. Arusnya kemana? Ya, arusnya kemana? Oh, arusnya ke kiri. Ya, berarti jempol kita ke kiri. Terus 4 jari kita gimana ya? 4 jari kita ya tetap sesuaikan. Berarti kan di kawat ini kan, ya, bagian ini masuk, ya. Sebentar ganti warna. Bagian ini kan masuk. Kalau masuk berarti kan titik, ya. Terus bagian ini kan tangannya keluar tuh. Nah, bagian itu keluar berarti dia adalah titik dong. Kalau masuk silang. Kalau masuk silang, kalau keluar titik. Kalau masuk silang, kalau keluar titik, begitu. Ya, dilihat di sini. Ini batangnya. Yang di sini masuk, yang di sini keluar. Dari mana? Lihat dari jarinya. Kukunya itu adalah bagian yang masuk. Ya. Perhatikan sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini gambarnya ke kanan arahnya. Artinya apa? Arus di sini itu arahnya ke kanan, mengalirnya dari kiri ke kanan. Berarti jempol kita arahkan dulu ke kanan. Baru keempat jarinya mengikuti. Artinya apa? Lihat di sini. Di bagian bawah dari kawat berarti bagian kuku. Berarti dia adalah masuk ke dalam bidang monitor. Sedangkan di atas kawat itu adalah bagian dari jari kita keluar. Maka dia kita simbolkan sebagai titik. Gitu. Sudah mulai ngerti atau makin bingung? Nah, kita lanjut lagi ke gambar yang terakhir. Jempolnya arahnya ke bawah nih. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah arus dari kawat ini arahnya ke bawah. 4 jarinya tetap ngikutin. Jadi tangan kamu mau gimana aja dia akan tetap seperti itu. Asal gunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Oke. Ya, dengan cara yang sama. Sebelah kirinya berarti apa? Sebelah kiri itu tempat kuku jari. Berarti dia masuk.
sedangkan bagian kanan dia tempat keluar, berarti titik. Begitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau ada dua kawat? Ya, bagaimana kalau ada dua kawat yang sejajar? Nah, diingat lagi tadi formulasi untuk menentukan satu medan magnet ini untuk satu kawat. Ya, sedangkan di gambar ini ada dua kawatnya. Nah, jadi bagaimana? Tentunya kita gunakan kaidah tangan kanan dulu. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan lihat gambar yang sebelah kiri. Oke, di gambar sebelah kiri ini dilihat arusnya ke atas. Gunakan kaidah tangan kanan. Jempolmu pasang ke atas. Oke, jempolmu pasang ke atas berarti keempat jarimu kemana? Kan mengitari ini ya. Berarti di bagian sebelah kirinya itu adalah keluar. Bagian sebelah dalamnya ini adalah masuk begini ya. Kawat yang sebelah kanan bagaimana? Sama nih, begini. Oke, yang ini begini. Nah, perhatikan di bagian ini, cek. Nah, cek di bagian itu ya. Sebentar, ganti warna. Cek di bagian ini. Di bagian ini kalau kita perhatikan B-nya itu ada selisih, satu arah ke atas, satu arahnya ke bawah. Ya, artinya besarnya medan magnet di sini adalah selisih dari medan magnet yang pertama dikurangi medan magnet yang kedua. Terserah deh mau di sini kalau di sini dikasih nama kawat 1 ya, di sini dikasih nama kawat 2 ya berarti B1 B2. Kalau di sini dikasih nama kawat A, di sini dikasih nama kawat B ya berarti totalnya medan magnetnya ya berarti ya medan magnet yang A dikurangi medan magnet yang B gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata besar yang B gitu kan hasilnya kok negatif Bu, ya berarti yang kawat yang B yang lebih dominan, yang lebih menang, yang lebih menguasai. Nah, lalu sekarang perhatikan untuk yang bagian yang sebelah kanan gambarnya. Ya, kita gunakan cara yang sama. Gambar kawat sebelah kirinya itu arah arusnya ke atas, berarti medan magnetnya begini kan? Ya. Berputar. Nah, yang sebelah kanan ini dia arah arusnya adalah ke bawah. Berarti gimana? Nih, perhatikan. Jempolmu juga pastinya harus ke bawah, maka kamu bisa mengikuti ini. Nah, perhatikan bagian ini. Oke. Di bagian ini lihat, yang ini maju ke dalam, yang ini juga maju ke dalam. Kalau yang tadi di sini satu ke dalam, satu keluar, perhatikan. Ya, yang di sini sama-sama ke dalam. Artinya apa? Di sini terjadi penjumlahan. Kok bisa penjumlahan? Iya, karena searah. Kalau tadi kan berlawanan, makanya ada salah satu negatif. Kalau di sini sama besar, sama arahnya, artinya dia adalah kumulatif atau penjumlahan. Ya, kalau nama kawatnya itu A sama B, ya udah kasih nama aja. B totalnya, ini kurang totalnya. B totalnya berarti B A ditambah B. Ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan keadaan dari soal. Nah, itu tadi kalau untuk kawat yang berarus. Sekarang kita mau tengok nih, kawat yang kumparan. Kumparan itu adalah kawat yang dililit. Ya, kawat yang dililit seperti ini. Ini contohnya selenoid. Ya, bacanya adalah selenoid. Contohnya. Ya, kawat yang dililit gitu. Artinya semakin banyak lilitannya, ya, dia akan semakin besar kekuatannya. Ya, coba perhatikan di sini. Ada LL itu adalah panjangnya lilitan. Panjangnya seberapa? Ya, mu0 masih sama. 4pi kali 10 pangkat min 7. I adalah kuat arus. Induksi magnetik besarnya atau kekuatan medan magnetnya adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat persegi. Ya, Weber. WB itu Weber ya.
Nah, N ini adalah jumlah lilitan, dia nggak ada satuan. Berapa lilitan ya? 100 lilitan, sama seperti itu. Untuk panjang selenoidnya, pakai satuan standarnya adalah meter. Nah, artinya besarnya induksi magnetik atau B ketika di ujung selenoid dan di tengah-tengah selenoid itu berbeda. Ya, kalau dia di pusat selenoid, kita menggunakan cara yang begini. Ya, tetapi kalau kita mau menentukan yang ada di ujung selenoid yang di sini mau di kanan ataupun mau di kiri, kita pakai cara yang ini. Begitu, artinya lebih kuat kekuatan medan magnetnya, nanti induksi magnetnya akan lebih besar ketika yang ada di tengah. Kalau yang di pinggir ya tentunya akan berkurang, karena apa? Makin banyak lilitannya, makin kuat, makin rapat, ya dia akan makin besar gitu. Berikutnya, ini kalau ada di toroid. Toroid itu kumparannya bentuknya melingkar kayak cincin. Ya, terkadang di dalamnya ada inti besi. Jadi kayak ada besi, terus di lilit ini selenoid ya, lurus. Kalau selenoid lurus. Tapi kalau toroid itu bentuknya melingkar. Ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini dia menggunakan R. Tapi ada juga yang menggunakan A, jadi jangan bingung kalau nanti di sini ada yang pakai 2πA, ada yang pakai 2πR. Begitu, untuk satuan-satuannya masih tetap sama seperti biasanya. Ya, mu nolnya masih dengan konstanta 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per meter ya. Ampere meter, di sini ampere dikalikan dengan meter. Ya. Kuat arusnya masih dengan ampere ya, panjangnya pakai meter, jumlah lilitan masih belum ada satuan, memang tidak ada satuannya. Begitu. Oke, semangat nak, Ibu yakin kalian bisa. Untuk perhitungan bagian ini tidak terlalu sulit ya, hanya tinggal mendefinisikan apa yang diketahui, gunakan formulasi yang sesuai, sudah tidak banyak penurunan rumus begitu. Oke, semangat.